Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkahan untukmu. Salah satu impian seorang muslim adalah bisa berjumpa dengan Rasulullah kelak di surga. Namun, beberapa orang mendapat keistimewaan untuk bertemu Rasulullah di dunia melewati mimpi. Seperti halnya kisah para ulama berikut ini, yang mengungkapkan pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Tentunya hal ini adalah rezeki yang tidak ternilai. Lantas, amalan apa yang ulama ini amalkan agar bisa bertemu Rasulullah? Sebelum saya lanjutkan, bantu like, subscribe, komen, dan share video ini ya saudaraku, demi untuk keberlangsungan channel Islam terpopuler. Terima kasih. Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid Basalamah mengatakan tidak hanya sekali diberikan mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Menurut Ustadz Khalid, dirinya bisa mendapat mimpi tersebut bukan karena melalui amalan khusus. Itu saya pernah mimpi Rasulullah ada di hadapan saya, dan wajah beliau persis seperti apa yang saya tahu. Alisnya segala, sempat mengembuskan nafasnya, kemudian saya menghirupnya, itu saja, tidak ada omongan apa-apa. Ujar Ustadz Khalid. Saat mendapatkan mimpi tersebut, Ustadz Khalid sedang menggeluti kegiatan mengajar hadis untuk para muslimin. Ia berkesimpulan, mimpi bertemu Rasulullah ini merupakan buah dari mengajarkan apa yang Rasulullah sampaikan. Selain itu, di waktu yang berbeda, Ustadz Khalid pernah bermimpi melihat Rasulullah seakan sedang bersiap-siap menghadapi musuh, dan Rasulullah berkata kepadanya, "Khalid, kamu sekarang bergabung dengan kami." Lalu, saya menuju ke belakang pasukan, tidak ikut ke situ, saya menuju ke belakang ada kelas-kelas. Dan saya mengajar, katanya. Ustadz Khalid mengatakan, mimpi bertemu Rasulullah adalah hal yang biasa terjadi. Asalkan, seorang muslim menerapkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, mengerjakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Syekh Ahmad Umar Hashim. Pertemuan pertama Syekh Ahmad Umar Hashim dengan Rasulullah melalui mimpi, ketika beliau masih menjadi mahasiswa tahun keempat di Usuluddin. Syekh Ahmad Umar Hashim melihat Rasulullah sedang tawaf mengelilingi Ka'bah di antara rukun Yamani dan pintu Ka'bah. Kemudian, Syekh Ahmad Umar Hashim mengikuti Rasul dari belakang. Ketika beliau memberitahu mimpi tersebut kepada ayahnya, sang ayah mengatakan bahwa mimpi bertemu Rasul adalah benar adanya. Karena Rasulullah bersabda, "Barang siapa melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku secara nyata, karena setan tidak bisa menjelma menyerupaiku." Sang ayah juga mengatakan tafsir dari mimpi tersebut. Beliau optimis bahwa Syekh Ahmad Umar Hashim akan berjalan di atas petunjuk Rasulullah, dan tidak lama anaknya itu akan menunaikan ibadah haji. Hal tersebut pun terbukti. Meskipun masih berstatus mahasiswa, Syekh Ahmad Umar Hashim berkesempatan melaksanakan haji dengan dibiayai oleh kampusnya. Syekh Salahuddin Fahri. Syekh Salahuddin Fahri mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masa kenabian telah berakhir, yang tersisa hanyalah mimpi yang benar. Syekh Salahuddin Fahri menceritakan pengalaman indahnya ketika bermimpi bertemu Rasulullah. Ketika itu, ia baru saja pulang dari sholat tarawih di masjid. Beliau melanjutkan ibadah dengan melakukan sholawat kepada Rasulullah hingga dirinya terlelap. Dalam tidurnya, beliau bermimpi sedang berada di padang pasir yang begitu panas. Saat Syekh Salahuddin Fahri menoleh, beliau melihat rumah kuno khas rumah suku Quraisy. Ia berjalan ke depan rumah tersebut dan melihat sebuah sumur yang kering kerontang. Ada seorang laki-laki yang berdiri di hadapan sumur tersebut. Syekh Salahuddin Fahri bertanya, "Siapakah laki-laki itu?" Tiba-tiba seseorang menjawab, "Ini seorang laki-laki kafir." Lalu, ketika Syekh Salahuddin Fahri menoleh ke kiri, ia melihat sosok Nabi Muhammad bersama Abu Bakar. Dan Rasulullah pun tersenyum kepadanya. Syekh Salahuddin Fahri pun menjelaskan bahwa Rasulullah memiliki janggut cukup panjang, rupawan, serta berwibawa. Sedangkan Abu Bakar harum semerbak, dan sikapnya rendah diri. Saat itu, laki-laki kafir yang berdiri di hadapan sumur berkata pada Rasulullah, "Wahai Muhammad, lihatlah sumur ini." Sumur tersebut kering kerontak tanpa air sedikit pun. Rasulullah pun langsung meludah sedikit ke dalam sumur, diikuti juga oleh Abu Bakar. Dan seketika itu,
Sumur tersebut terisi air hingga meluap. Melihat mukjizat Nabi Muhammad itu, laki-laki kafir itu pun segera memeluk Islam. Mimpi Syekh Solahuddin Fahri belum sampai di situ. Beliau juga bertemu dengan almarhum sang ayah, yang kemudian memeluknya di hadapan Rasulullah. Itulah akhir dari mimpi Syekh Solahuddin Fahri. Lalu, Syekh Solahuddin Fahri berpesan untuk memperbanyak sholawat agar dilimpahkan keberkahan. Ustadz Adi Hidayat. Seseorang pernah menyebut Ustadz Adi Hidayat sebagai pelaku bid'ah. Ustadz Adi mengatakan tidak mungkin seseorang yang melakukan bid'ah akan berjumpa Rasulullah melalui mimpi. Saya mimpi sudah bertemu Rasulullah. Saya disebut pelaku bid'ah. Lalu bagaimana cara saya bertemu dengan Rasulullah? Ujar Ustadz Adi Hidayat. Ia pun menyerahkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Yusuf Mansur. Suatu ketika, Ustadz Yusuf Mansur pulang ke rumah dalam keadaan lelah selepas mengisi ceramah. Beliau tidur dalam keadaan tidak berwudu. Dalam mimpi, Ustadz Yusuf Mansur didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Ia mengaku mendapat teguran dari sang Nabi. Yusuf, kamu benar umatku, bukankah engkau sudah baca satu hadis dari hadis-hadisku, bahwa umatku kalau tidur harus wudu dulu? Maka malaikat akan masuk ke dalam selimutnya. Apakah engkau tidak percaya kepadaku? Itu nyata, ujar Ustadz Yusuf Mansur di hadapan jamaah. Ia pun berpesan untuk membangkitkan kembali perasaan bahwa Rasulullah selalu bersama semua umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.